juga dari luar, bahkan dari Gorontalo pun biasa mendengarkan kami. Tentunya banyak informasi seputar tentang TNI yang akan dipertanyakan pada hari ini. Mendengar, diawali perjumpaan kita, mungkin saya ingin bertanya terlebih dahulu ya, untuk kepada Kepala Ajudan Jenderal Kodam atau Kajendam yang kali ini diwakili oleh Bapak Kapten CAJ Yonal Paserang SIP. Pak, saya ingin bertanya dulu dari awal perjumpaannya kita. Dalam tahun 2022 ini kan ngomong tentang rekrutmen. Nah, di tahun 2022 rekrutmen atau pendaftaran apa saja yang akan dibuka nih Pak oleh Tentara Nasional Indonesia, khususnya TNI Angkatan Darat di wilayah Kodam 14 Hasanuddin. Baik Pak, kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami akan menjelaskan atau memberikan informasi kepada seluruh warga pendengar untuk penerimaan khususnya TNI Angkatan Darat yang akan dilaksanakan di tahun 2022. Di antaranya adalah yang pertama ada penerimaan Taruna Akademi Militer, kemudian penerimaan calon Tamtama PK, gelombang 1 tahun 2022 sumber reguler, santri dan lintas agama. Mungkin ini adalah penerimaan yang sifatnya baru, nanti akan dijelaskan oleh Bapak Kabintal Jara. Kemudian yang berikutnya adalah penerimaan Bintara PK gelombang 1 tahun anggaran 2022 sumber santri dan lintas agama. Selanjutnya ada penerimaan calon Bintara keahlian pria santri dan lintas agama gelombang kedua, dan penerimaan Komando Wanita Angkatan Darat atau penerimaan Caba PK reguler wanita. Selanjutnya yang terakhir adalah penerimaan Tamtama PK gelombang kedua tahun 2022 sumber reguler santri dan lintas agama. Jadi itu adalah beberapa informasi tentang pendaftaran yang akan kita laksanakan di tahun 2022. Iya, cukup jelas sekali. Pendengar, untuk Anda juga yang mungkin ingin mengirimkan pertanyaan, boleh langsung lewat line telepon 082133339440. Sekali lagi tentang rekrutmen ya. Jadi pertanyaannya seputar tentang rekrutmen TNI Angkatan Darat, khususnya di Kodam 14 Hasanuddin. Lanjut lagi nih Pak, ngomong-ngomong tentang rekrutmen, ini pasti akan ada persyaratan yang harus dipenuhi. Dan ini adalah salah satu faktor utama yang sering ditanyakan biasa sama pendengar. Dan tentunya masyarakat juga ingin tahu sebenarnya persyaratan untuk menjadi anggota TNI itu seperti apa sih Pak? Baik Pak, ini adalah pertanyaan yang menarik. Kami akan sampaikan persyaratan secara umum bagaimana ketika pemuda atau pemudi itu ingin menjadi seorang calon prajurit khususnya di Angkatan Darat. Yang pertama ya pastinya harus warga negara Indonesia Pak. Kemudian berumur paling rendah atau serendah-rendahnya itu 17 tahun 9 bulan. Kemudian setinggi-tingginya itu berumur 22 tahun pada saat buka pendidikan. Oke, kalau gitu saya udah pas usia saya Pak ya, udah lewat. Nah. Lanjutnya. Kalau saya udah gugur duluan di situ Pak. Baik, sudah tidak bicara dari aspek administrasi Pak. Kemudian selanjutnya adalah lulus sekolah. Khusus Tamtama itu masih bisa Pak lulusan dari SMP, kecuali untuk Bintara dan Taruna Akademi Militer itu harus dari SMA. Selanjutnya adalah pada saat pemeriksaan harus dinyatakan lulus dari beberapa item pemeriksaan, diantaranya adalah pemeriksaan administrasi, kemudian pemeriksaan kesehatan, keselamatan jasmani, lead pers, dan psikologi. Demikian Pak. Jadi ternyata memang kualifikasinya cukup banyak Pak ya untuk tes-tes yang akan dilakukan, dan tentunya semuanya dilakukan karena banyak sekali yang harus dilakukan oleh tugas-tugas dari TNI sendiri untuk mengamankan Indonesia. Dan tes-tes yang dilakukan semuanya itu telah udah berapa lama tuh Pak? Udah cukup lama ya. TNI pertama kali berdiri tahun 1900 lupa Irsan. 44 kurang lebih tidak lama dari Indonesia merdeka, dan sampai sekarang terus berkembang dan menjadi sebesar ini sekarang Pak. Lanjut lagi nih pertanyaan Irsan, masih seputar tentang rekrutmen nih Pak. Masih bersama dengan Bapak Kapten CAJ Yonal Paserang. Pak, saya ingin nanya lagi. Yang menarik nih kan dari penjelasannya Bapak tadi itu ada rekrutmen sumber dari santri atau lintas agama. Ini Irsan garis bawahi, karena ini salah satu bentuk rekrutmen metode yang terbaru menurutnya Irsan. Biasanya kita tahu seperti tadi Bintama, Tamtama, terus juga ada rekrutmen kalau saya nggak salah yang dari sarjana, yang dari kayak dokter dan sebagainya itu ada juga Pak ya. Penerimaan perwira karir Pak. Perwira karir, nah itu juga ada yang seperti itu Pak. Ini tapi sekarang ada yang baru, yaitu rekrutmen sumber dari santri atau lintas agama. Nah ini sepertinya program baru yang dilaksanakan oleh Kodam 14 Hasanuddin, atau lebih tepatnya untuk TNI. Itu sebenarnya boleh dijelasin sedikit sih Pak, bagaimana sih sebenarnya tentang rekrutmen yang baru ini? Baik Pak, perlu kami jelaskan terlebih dahulu
bahwa untuk di tahun 2022 akan dilaksanakan rekrutmen atau penerimaan calon prajurit TNI Angkatan Darat khusus yang bersumber dari santri dan lintas agama. Yang dimaksud dari santri adalah mereka diperuntukkan bagi mereka yang lulus di pondok pesantren. Oke. Baik, diharapkan dengan adanya penerimaan ini maka kita bisa menjaring calon-calon prajurit yang bersumber di pondok pesantren dengan persyaratan khusus yang nanti akan dijelaskan secara rinci oleh Bapak Kabintal. Kemudian yang kedua adalah lintas agama. Lintas agama ini adalah bagi mereka di luar dari pondok pesantren. Mungkin ada sekolah-sekolah agama khusus. Misalnya mereka calon misioneri yang ingin berniat menjadi tentara bisa mendaftarkan diri melalui jalur khusus tersebut. Terima kasih. Aduh, sangat luar biasa. Karena ini suatu bentuk penerimaan rekrutmen yang baru, tentunya kita ingin tahu gali lebih dalam lagi nih Pak. Kalau gitu langsung ngobrol bersama dengan gong kita, bos besar kita pada hari ini. Bersama dengan Bapak Kabintal Jarahdam 14 Hasanuddin, Bapak Kolonel Infantri Slamet Rianto SAG MM. Pak, hari ini sehat dong Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah Pak, ini adalah bentuk penerimaan yang baru. Bagaimana sebenarnya apresiasi Kabintal Jarahdam Kodam 14 Hasanuddin, Kolonel Infantri Slamet Rianto SAG MM atas perekrutan TNI yang model baru gini Pak? TNI sumber dari santri dan lintas agama. Baik, para pemirsa RRI Makassar khususnya dan Sulawesi Selatan pada umumnya, kami akan menjawab kenapa sih masalah obsesi tentang penerimaan perekrutan prajurit TNI Angkatan Darat dari yang bersumber dari santri maupun lintas agama. Iya betul. Jadi Bapak Kasat yaitu Bapak Jenderal TNI Dudung Abdurrahman memiliki tekad yang mulia dan sangat luar biasa dengan merekrut prajurit TNI Angkatan Darat dari sumber santri dan juga lintas agama. Yang selama ini memang santri senantiasa dipandang sebelah mata yang yang terbangun selama ini, bahwa santri itu saat masuk itu mau jadi apa, setelah keluar itu jadi apa. Betul. Sehingga Bapak Kasat mempunyai keyakinan bahwa orang-orang yang bersumber dari santri memiliki akhlak yang baik, yang terjaga, yang sangat memungkinkan untuk bisa menjadi prajurit TNI Angkatan Darat, baik Bintara maupun Tamtama, bahkan perwira pun sudah akan dirancang. Dan ini merupakan sebuah kebijakan yang sangat tepat dan juga sangat bijak untuk para santri, para pesantren dan juga lintas agama, karena persyaratan khusus untuk para santri dan juga lintas agama. Pak, seperti apa sebenarnya latar belakang dan juga gambaran tentang rekrutmen dari prajurit TNI sumber dan juga santri dari lintas agama ini? Baik, yang melatar belakangi dalam perekrutan santri jadi prajurit TNI Angkatan Darat, jadi suatu hal yang mendasar dalam perekrutan santri menjadi prajurit adalah salah satunya tadi yang saya sudah sampaikan adalah bahwa seorang santri itu sudah sudah memiliki akhlak dari seorang santri sudah pasti terjaga. Betul. Serta sudah dididik mengenai keagamaannya, ilmunya, disiplinnya pada saat pendidikan, pada saat mengenyam di pesantren. Sehingga prajurit kalau di kalangan jadi santri bisa menghadapi situasi apapun, kita menghadapi apapun dengan komunikasi yang dapat tertata pada saat-saat di lapangan, sehingga dengan demikian harapannya rakyat itu bisa lebih sayang dengan TNI, khususnya TNI Angkatan Darat. Namun TNI harus jauh lebih menyayangi rakyat, karena TNI berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, sehingga semoga hal sangat bermanfaat untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan negara kesatuan Indonesia. Dan hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kasat, itu pedoman 8 wajib TNI, yaitu prajurit itu harus bersikap ramah tamah, sopan santun terhadap rakyat, juga harus menjunjung tinggi kehormatan wanita, kehormatan diri di muka umum, menjaga contoh serta sikap dan kebijaksanaannya, tidak sekali-kali merugikan rakyat, menakuti hati rakyat,
hal ini bisa dilakukan kalau akhlak itu bagus, maka kepribadiannya itu juga akan bagus. Jadi penerimaan yang bersumber dari pesantren-pesantren ini termasuk dari lintas agama, bahwa akhlak ini bisa terimplementasi, maka TNI tidak akan merugikan rakyat, dan dia ada harapannya bahwa para santri ini ketika nantinya telah masuk ke dalam dunia militer, maka dapat lebih tenang ketika menghadapi situasi apapun. Gitu, Pak. Menarik sekali, Pak. Betul katanya Bapak, karena selama ini kan kalau misalnya santri itu selalu diidentik sekali dengan mungkin keluarnya selalu menjadi seorang dai. Padahal sekarang akhirnya bisa lebih berkembang. Pak Kasat akhirnya bisa lebih luas lagi. Ternyata ya santri memiliki akhlak yang mulia dan tentunya itu dapat berguna untuk TNI nantinya. Pak, menarik. Boleh disamakan dulu nggak nih Pak persepsi tentang tema kita kali ini tentang rekrutmen prajurit sumber santri maupun lintas agama. Nah, kembali saya bertanya bersama dengan Bapak, kenapa harus ada rekrutmen santri dan lintas agama, Pak? Apa sebenarnya urgensinya? Baik. Apakah ada urgensi sampai Pak Kasat mungkin berpikir kayak kita harus ambil santri nih? Iya, betul. Iya. Jadi kalau berbicara tentang urgensinya, bahwa kita menyamakan persepsi apa sih sebetulnya yang namanya sistem perekrutan, bahwa rekrutmen itu adalah suatu proses penarikan sekelompok atau kandidat untuk mengisi posisi yang lowong perekrutan yang efektif, ya, akan membawa peluang pekerjaan kepada perhatian dan juga orang-orang yang berkemampuan dan juga keterampilan memenuhi spesifikasi pekerjaan. Nah, seperti tadi saya sampaikan bahwa pada saat masuk pesantren itu mau mencari menggali ilmu tentang keagamaan. Betul. Nah, selama ini keluar dari pesantren itu selama ini menjadi guru, dai, menjadi guru ngaji. Tapi sekarang sudah diberikan peluang yang sangat luar biasa, diberikan suatu ruang oleh Bapak Kasat untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Nah, kenapa pesantren dan juga lintas agama bahwa merekrut santri sebagai calon TNI Angkatan Darat merupakan salah suatu kebijakan yang sangat strategis yang dinilai itu sangat tepat. Gitu. Karena untuk mengembalikan bahwa jati diri seorang pesantren saat itu merupakan menjadi pelopor perjuangan kemerdekaan. Jadi semua niat baik TNI itu dalam merekrut santri, mendidik, melatih dan juga meluluskan menjadi seorang bintara maupun tantama ini untuk mengisi fitrahnya secara identitas daripada pesantren itu sendiri. Nah, kenapa lintas agama? Ini lintas agama itu dari berbagai agama kita rekrut dan juga kita untuk menjadi seorang prajurit TNI, bahwa ini membangun sebuah komunikasi lintas agama. Sebenarnya komunikasi lintas agama ini mulai sudah sejak zaman dulu Nabi Muhammad SAW dengan Piagam Madinah. Itu Piagam Madinah adalah sebuah keputusan Nabi Muhammad yang berisi ketentuan dasar yang mengatur semua aspek kehidupan baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Jadi masyarakat Madinah yang terdiri dari Muslim, Kristen, Yahudi untuk hidup berdampingan dalam masyarakat Indonesia dengan multikultural dan multi agama yang harus melanjutkan keteladanan Nabi dalam membangun komunikasi lintas agama. Ini sangat luar biasa itu. Walaupun selama ini dalam penerimaan sudah ada yang beragama Islam, Kristen yang lain, tapi ini secara khusus sudah diberikan suatu ruang. Jadi mereka persaingannya itu antar lintas agama dan juga persaingannya antar pesantren dan santri. Ini urgensinya. Berarti khusus Pak ya memang. Berarti ini tidak pada saat untuk tes sendiri tidak digabungkan dengan yang mendaftar secara umum lainnya. Tidak. Ini kalau pesantren nanti saingannya dengan para santri. Untuk lintas agama juga persaingan juga sama lintas agama. Sehingga ini akan parameter kan jelas. Santri mana, pesantren mana yang mempunyai sumber daya manusia yang luar biasa untuk bisa menjadikan santrinya ataupun SMA
yang lintas agama bisa menjadi prajurit yang berprestasi. Iya, sangat menarik dan akhirnya nanti juga anak muda yang ingin bersekolah lanjut akhirnya tidak underestimate lagi dengan pesantren dan juga sekolah-sekolah lintas agama. Sampai akhirnya sampai sekarang kan masih kayak tiap mau jadi dai seperti katanya Bapak mau jadi dai ustadz itu harus ke sana. Pesantren. Nah, sekarang karena TNI membuka peluang jauh lebih besar, akhirnya juga anak-anak lainnya, anak muda yang ingin belajar agama dan ingin menjadi seorang TNI pun juga bisa ternyata. Jadi satu hal lagi, selama ini para santri itu yang terutama hanya sekedar mimpi untuk menjadi prajurit. Tapi mimpi ini sudah terjawab oleh diberikan ruang oleh Bapak Kasat. Santri bukan hanya mimpi, tapi sudah menjadi kenyataan untuk bisa menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Baik Bintara maupun Tamtama yang saat sekarang sudah dibuka gelombang pertama. Nanti gelombang kedua juga akan dibuka. Akan ada lagi. Menarik, Pak. Pak, sebenarnya ini kan bisa saja dilakukan mungkin dari dulu. Cuman sekarang baru benar-benar terbentuk dan juga digodok udah mantap dan akhirnya dibuka untuk gelombang pertama. Gelombang kedua akan dibuka kembali. Sebenarnya apa sih output yang diharapkan Pak dari penerimaan rekrutmen prajurit sumber santri dan juga lintas agama, Pak? Jadi outputnya seperti tadi yang saya sampaikan bahwa seperti yang Bapak Kasat sampaikan bahwa outputnya itu bahwa para santri-santri dan juga lintas agama ini kedepannya itu akan mengisi beberapa dinas-dinas seperti di Bintal ataupun di batalion ada Bintalnya sehingga bisa membangun mental prajuritnya. Kalau seandainya seorang prajurit memiliki mental yang baik, otomatis akan bisa melaksanakan tugas pokoknya dengan baik. Apabila prajuritnya mentalnya tidak baik, istilahnya labil segala macam mudah terpengaruh, maka sulit akan melaksanakan tugas pokoknya. Sehingga dengan mental yang baik, menyiapkan prajurit yang baik, otomatis menyiapkan seorang pembina mental atau seorang prajurit yang mempunyai mental yang baik seperti yang Bapak Kasat sampaikan bahwa dari santri itu mempunyai akhlak yang baik yang bisa terjaga. Itulah outputnya bisa membina mental para prajurit. Membina mental para prajurit dan memiliki prajurit-prajurit yang paham dengan agama. Aduh, makin luar biasa. Dan di sini agama bukan hanya satu, lintas agama sesuai dengan yang dibilang Bapak bahwa berdasarkan dari Piagam Madinah yang telah Rasulullah SAW pernah jalankan untuk membangun suatu bentuk komunitas yang sangat luar biasa, Pak. Aduh, kedepannya lagi juga sebagai tambahan. Jadi suatu saat nanti di masyarakat untuk menjadi imam, menjadi khotib, ceramah itu sudah tidak disangsikan lagi, walaupun menggunakan baju loreng dimanapun di pinggir jalan berhenti tiba-tiba di masyarakat atau di musola di masjid tiba-tiba hari Jumat tidak ada yang adzan, muazin, imamnya ada halangan, terus juga pada saat khotib ada halangan, siap untuk menggantikan itu. Aduh, keren. Kepikir sampai ke situ loh, Pak. Benar. Itulah luar biasanya Bapak Kasat Kepikir benar. Abdurrahman, sangat luar biasa. Betul sekali, Pak. Kepikir sampai di situ. Belum lagi kalau wilayah 3T-nya kita tentunya yang sering kekurangan. Sebenarnya kan wilayah 3T TNI yang paling depan. TNI Angkatan Darat paling depan untuk bisa membangun perbatasan. Nah, dengan adanya lulusan santri ini tentunya dapat melengkapi. Jadi bukan hanya sebagai TNI tapi sebagai pemuka agama yang ada di sana. Betul. Dan betul sekali, Pak. Dan pastinya menjauhkan Indonesia dari paham-paham radikalisme. Betul. Setuju banget, Pak. Kembali lagi pendengar masih bersama Irsan Lipit dan juga siaran TNI Polri bersama dengan Bapak Kolonel Infanteri Slamet Rianto SAGMM dan juga Bapak Kapten CAJ Yonal Paserang SIP. Akan banyak obrolan kita pendengar seputar tentang rekrutmen. Untuk Anda juga ingin bertanya bagaimana sih untuk bisa mendaftar anak-anak Anda, adik-adik Anda, boleh langsung mengirimkan pertanyaan lewat WhatsApp kita 082133339440 ataupun lewat line telepon yang sama. Dan pendengar juga bisa menyaksikan kami bukan hanya di 94,4 FM tapi bisa menyaksikan kami lewat live streaming Facebook kita di Pro 1 RRI Makassar dan juga live streaming dari YouTube di RRI Makassar bersama dengan dua narasumber kami pendengar. Nanti kita akan ngobrol lagi tapi saya putar satu lagu dulu untuk menghibur Anda biar nggak terlalu tegang. Kembali pendengar bersama Irsan Lipit masih menemani Anda di Lintas Makassar Sore dalam rangkaian acara siaran kami di hari ini bersama dengan TNI Polri dan kali ini masih ada bersama Irsan
dari Bapak Kolonel Infantri Slamet Rianto, SAGMM, dan juga Bapak Kapten CAJ Yonal Paserang, SIP. Pendengar, kita ngobrol seputar tentang rekrutmen kali ini, dan ini adalah salah satu bentuk obrolan yang banyak peminatnya karena TNI tentunya membuka peluang untuk Anda, terutama ini yang baru. Ini ada rekrutmen terbaru dari TNI, yaitu rekrutmen sumber dari santri dan juga lintas agama. Pak, kembali saya ngobrol bersama dengan Pak Kolonel dulu nih Pak. Pak, saya tertarik untuk menanyakan, tadi kan kita sudah mendengarkan output yang diharapkan, ada outputnya. Nah, apa yang diharapkan dari pimpinan TNI Pak, baik Bapak Pangdam maupun mungkin Bapak Kasat, tentang rekrutmen prajurit TNI sumber santri dan lintas agama? Baik, sebuah harapan sebelumnya saya sampaikan bahwa seperti sudah saya sampaikan bahwa kunci sukses dalam pembinaan mental prajurit masa akan datang itu sangat tergantung kepada kemauan dan kepedulian para pembina mental melalui perekrutan prajurit TNI Angkatan Darat yang bersumber dari santri dan lintas agama yang sudah baru tentu akan mendapat suatu hasil prajurit yang memiliki akhlak baik akhlak yang baik dan terjaga. Karena basic pembinaan pesantren itu sudah dididik mengenal keagamanya sangat belajar saat belajar di pesantren. Selain itu juga memiliki akhlak yang baik. Prajurit dari kalangan santri juga akan menghadapi situasi dalam bentuk apapun, dalam komunikasi dan sebagainya, dan bersosialisasi masyarakat. Dan juga harapan yang tadi disampaikan bahwa harapan ke depan saat mengenyam pendidikan TNI baik bintara maupun tamtama dan perwira, mereka membuat suatu aura yang positif dengan hifzil Qur'annya, dengan menanamkan makna Al-Quran dalam pendidikannya. Itulah sejatinya yang diharapkan, saling menerangi, saling diterangi kalbunya. Yang kedua, dia menjadi sebuah harapan bahwa ke depan bahwa rakyat ini bisa lebih sayang lagi dengan TNI, bukan dalam arti selama ini tidak sayang, itu sudah sangat sayang. Sayang lagi dengan TNI, khususnya TNI Angkatan Darat. Namun TNI harus jauh lebih menyayangi rakyat, karena TNI berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Semoga ini sangat bermanfaat juga. Karena walaupun bagaimana, cintailah rakyatmu, insya Allah rakyat akan mencintainya. Sayangilah rakyatmu, insya Allah rakyat akan mencintai. Dekatilah rakyatmu, insya Allah rakyat akan dekat sama kita. Aduh, luar biasa. Slogannya menarik sekali. Saya coba angkat line telepon kita dulu, Pak. Ada masyarakat mungkin yang ingin melemparkan pertanyaan. Silakan kembali deringkan teleponnya, pendengar 0821 3333 9440. Pertanyaannya seputar tentang rekrutmen atau penerimaan menjadi anggota TNI khususnya Angkatan Darat. Saya coba angkat telepon Anda terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Selamat sore, dengan siapa di mana? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan saya Made Bayu. Iya, silakan Pak Made. Dari Luwu Utara. Pak Made Bayu Putra. Luwu Utara. Dari Luwu Utara. Iya, Luwu Utara. Mau bertanya? Silakan pertanyaannya. Siap. Mau bertanya, kalau rekrutmen bintara lintas agama, berandai-andai dulu. Setelah selesai pendidikan, kecabangan, apakah dikembalikan ke kodam masing-masing untuk penempatannya? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Made. Pak Made baru saja bergabung nih Pak. Menanyakan kan bintara lintas agama pada saat kecabangan apakah akan kembali ke kodam atau bagaimana untuk pencabangannya Pak? Untuk saat sekarang ini perekrutan prajurit Angkatan Darat yang bersumber dari santri maupun lintas agama masih dalam taraf perekrutan dan juga nanti pendidikan. Kalau bintara itu akan terpusat di Kodam 4 Diponegoro di Rindamnya. Dan untuk tamtama ada di kota masing-masing, di kodam-kodam masing-masing. Adapun penempatannya, ini nanti kebijakan dari pimpinan TNI Angkatan Darat. Itu kebijakan dari sana. Saya tidak bisa memberikan kebijakan dari apa yang disampaikan tadi, tapi ada kebijakan dari pimpinan yang tertinggi di Angkatan Darat ini. Bagaimana penempatannya? Karena sudah baru tentu akan melihat dari urgensinya, karena lintas agama dan juga santri. Itu aja. Menarik. Kita kembali angkat telepon Pak dari pendengar kita. Silakan 0821 3333 9440.
Halo, assalamualaikum. Selamat sore. Dengan siapa di mana? Selamat sore. Halo. Selamat sore. Iya, selamat sore. Dengan ibu siapa di mana? Nama saya Selena. Siapa? Mohon maaf. Nama saya Selena. Selena. Saya ingin bertanya. Silahkan. Saya Selena dari SMA Katolik Raja Wali. Oke. Saya ingin bertanya, jika ingin masuk melalui jalur lintas agama, apakah tugas yang akan diberikan akan berbeda dari yang melalui jalur biasanya? Apakah kami akan ditempatkan di lapangan atau di bagian perkantoran? Oke, Des. Terima kasih banyak Mbak Selena. Terima kasih. Iya, terima kasih. Selamat sore. Selena, Pak. Ini Mbak Selena di Katolik Raja Wali. Bagaimana untuk lintas agama ini? Dipertanyakan, tugasnya nanti sebagai TNI bagaimana, Kak? Apakah nanti sama nih dengan TNI lainnya? Atau mungkin lebih terkhusus mengurusi tentang sesuatu? Baik, terima kasih. Saya akan feedback kepada hal persyaratan khususnya. Nah, Pak, yang tadi kebetulan dari Katolik, ada persyaratan khusus untuk yang beragama Katolik, ada persyaratan wajib. Yang pertama adalah surat wajib dari baptis. Yang kedua, surat keterangan dari ketua lingkungan. Yang ketiga, surat keterangan dari pastor dan paroki. Nah, sebagai persyaratan tambahan ini ada yang mampu mengucapkan doa, syahadat para rasul dan kredo, serta mampu berdoa pada Bapa kami. Jadi dengan persyaratan-persyaratan khusus ini berarti dalam penugasnya ke depan, seperti tadi saya sampaikan, bahwa penyiapan untuk tenaga-tenaga pembina mental, baik yang beragama Islam, terutama yang dari pesantren, yang beragama non-Islam, yaitu yang lintas agama, itu untuk membina para prajurit supaya mempunyai akhlak yang baik. Karena ada beberapa persyaratan khusus yang diberikan bagi yang lintas agama dan juga yang santri. Jadi kekhususan inilah akan berpengaruh kepada penempatannya ke depan. Secara otomatis akan ada perbedaan. Dan apa dan bagaimananya itu kebijakan dari pimpinan Angkatan Darat. Terima kasih Pak atas jawabannya. Rame WhatsApp-nya kita. saya ingin izin buka WhatsApp dulu Pak. Ini pertanyaannya cukup banyak. Ini dari dengan senang hati. Kevin di Makassar, alumni SMA Kristen, izin bertanya, apakah saya bisa mendaftarkan diri di penerimaan cabang lintas agama? Karena saya sudah mendaftar di penerimaan cabang umum, tetapi sudah 2 kali tidak lulus. Dan terakhir kali karena alokasi, berapakah jumlah alokasi yang dibutuhkan untuk masuk di pendidikan cabang untuk lintas agama, Pak? Iya. Bagaimana? Baik, untuk masalah alokasi, yang jelas alokasi sudah disiapkan untuk yang santri maupun yang lintas agama. Yang jelas banyak, ada yang saja. Jadi untuk angka-angkanya belum disebutkan ke kami. Yang jelas laksanakan kegiatan spotting dan juga sosialisasi untuk perekrutan, baik di pesantren maupun yang lintas agama, termasuk yang di Tator. Ini timnya adalah di Tanah Toraja, itu sangat luar biasa. Kali itu. Jadi seperti tadi disampaikan, tadi pertanyaannya apa tadi? Boleh dibuka dulu tadi pertanyaan kembali. Sudah 2 kali mendaftar untuk di umum Pak, tapi nggak lulus dan ingin mencoba ke lintas agama. Boleh, silahkan aja. Nah, di situ ada nanti akan kelihatan apa persyaratan-persyaratannya. Nah, tapi tidak boleh daftar 2, kan sini daftar yang pintar umum, di daftar pintar santri. Kalau mau santri, kalau yang lintas agama. Gitu mungkin ada tambahan dari. Baik, terima kasih Pak Kabintal Jarah. Baik, kami akan tambahkan khusus bagi alumni yang sudah lulus kemudian ingin mendaftar di sekolah lintas agama, itu juga dibuka peluang, artinya diperbolehkan. Kemudian untuk alokasi sampai dengan saat ini kita masih menunggu dari komando atas berapa jumlah calon bintara, calon tamtama yang akan diterima yang bersumber dari santri dan lintas agama. Tetapi pada intinya adalah bagaimana calon atau peserta yang akan mengikuti seleksi agar dapat mempersiapkan diri dengan baik.
dari manapun sumber, baik reguler maupun lintas agama ataupun santri, materi seleksinya secara umum sama. Hanya yang berbeda adalah ada materi seleksi khusus yang memang diperuntukkan bagi mereka yang akan mendaftar melalui jalur lintas agama. Jadi yang terpenting adalah bagaimana adik-adik sekalian, para pemuda-pemudi yang ingin mendaftar, baik dari jalur reguler maupun lintas agama untuk dapat mempersiapkan diri dengan baik. Untuk materi seleksi saya rasa sudah jelas, mempersiapkan diri baik dari kemampuan intelektual, kemampuan fisik, serta harus tetap belajar dan berdoa. Demikian. Ada telepon lagi Pak, kita coba angkat Pak ya. Boleh. Silakan, kita buka. Halo, selamat sore, dengan siapa di mana? Halo, selamat sore Pak. Selamat sore, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Ahmad Dengago dari Moncong Loe Maros Pak. Iya, dari Moncong Loe Maros dengan Pak Ahmad Dengago. Silahkan Pak Ahmad pertanyaannya. Iya Pak, ini saya mau bertanya. Anak saya juga ini alumni pesantren. Jadi seandainya apakah jika anak saya sudah diterima nanti jadi TNI itu, seandainya dia sudah lulus nanti, apakah penugasannya itu sama dengan penugasan dengan prajurit lainnya Pak? Iya. Misalnya ikut tugas operasi dalam negeri dan luar negeri. Terima kasih Pak. Begitu Pak. Iya, terima kasih banyak Pak Ahmad. Seorang orang tua Pak, ini anaknya lulusan pesantren, sama mirip-mirip dengan pertanyaan dengan Mbak Selena tadi. Bagaimana dengan penugasan dari TNI yang lulusan dari pesantren dan lintas agama? Apakah memiliki hak yang sama dengan TNI pada umumnya, seperti mungkin dinas harus ke luar negeri, kalau misalnya ada penugasan yang ke luar negeri, terus juga penugasan lainnya itu akan sama atau tidak? Ya. Kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Jadi terima kasih, pertanyaan yang bagus dan sangat luar biasa. Ya. Orang tua menyikapi ini berarti ada kemauan untuk anak santrinya itu rela untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Betul ini luar sekali biasa. Pak. Iya. Jadi pada intinya bahwa seorang prajurit itu siap ditempatkan di mana saja. Pada itu ya. Karena siap untuk mengabdi kepada bangsa dan negara, terpanggil hatinya untuk menjadi prajurit. Kalau sudah terpanggil hatinya, sudah menjadi prajurit, secara otomatis sudah kontrak dengan negara, ditempatkan di mana saja. Peluangnya itu sama. Keluar negeri bisa juga kemungkinan, karena yang namanya santri itu kan bahasa Inggrisnya biasanya jago, bahasa Arabnya jago, apalagi yang hafidz Quran, bisa juga ditempatkan di luar negeri. Bisa di daerah Arab Saudi atau daerah luar negeri yang mempunyai bahasa yang Islam, dan juga yang lintas agama juga sama. Semuanya ada peluang. Semuanya ada peluang dan tidak ada dikotomi kalau pesantren itu khusus di sini, tidak. Itu udah menjadi kebijakan pimpinan Angkatan Darat akan memberikan kebijakan-kebijakan. Tetapi secara umum peluang itu sama, mendapatkan tugas di mana ditugaskan untuk pengabdian kepada bangsa dan negara. Menarik. Pendengar, saya rasa sudah cukup jelas. Masih ada pertanyaan Pak, ini masih lanjutan dari Mbak Selena, mungkin lanjut di WhatsApp. Apakah seleksi untuk rekrutmen lintas agama berbeda dengan seleksi pada umumnya? Itu pertanyaan pertama. Terus jika iya, apa saja perbedaannya nih Pak? Terima kasih katanya. Baik, kalau saya menyikapi yang yang santri sama lintas agama, tapi nanti secara umum akan disampaikan dari Haji. Secara spesifikasi untuk secara khususnya yang santri bagi agama Islam perlu saya sampaikan bahwa ada persyaratan wajib. Yang pertama yang perlu diketahui dan diketahui oleh para pemuda dan yang di Suratisat khususnya. Yang pertama adalah mampu membaca Al-Qur'an dengan baik, otomatis dengan tajwid. Yang kedua, mampu khutbah Jumat dan juga memberikan kultum. Yang ketiga, mampu menjadi imam. Yang keempat yaitu hafal juz amma. Yang kelima, surat keterangan dari pimpin pondok pesantren. Ini kekhususannya ya. Ada surat dari pimpinan pondok pesantren. Ada peserta tambahan, yaitu kalau seandainya dia hafiz 30 juz, ini istimewa, ada catatan, ada nilai plus. Kalau seandainya hafal 30 juz. Terus paham tentang hadis, itu udah catatan luar biasa. Yang selanjutnya dapat baca dan juga menerjemahkan kitab kuning. Wah, ini menjadi tambahan yang luar biasa. Ada nilai-nilai plusnya lagi Pak ya. Serta dapat
berbahasa Arab seperti tadi saya sampaikan. Benar. Memiliki sertifikat ataupun prestasi. Jadi peluang-peluang ini ya jangan disia-siakan. Betul. Bisa ke luar negeri, bisa kemana-mana. Keluar negeri kan mindsetnya jangan dibilang ke Amerika, betul, ke Italia. Tapi ke luar negeri itu bisa juga ke daerah-daerah yang ke Arab Saudi, mungkin ke daerah-daerah yang memang berbasis agama di sana. Inilah diantaranya tugas-tugas itu. Dan juga kalau itu yang Islam, tapi yang Protestan tadi seperti udah tadi saya sampaikan kekhususannya. Nah, bagi yang Katolik, yang ulangi tadi yang sudah Katolik sudah. Yang Katolik sudah tadi, sudah. Pak. Yang Protestan perlu diketahui, hal yang wajib itu yang pertama sama, ada surat baptis, yang dewasa atau CD. Yang kedua, mampu berdoa Bapak kami. Yang ketiga, mampu mengucapkan hukum Taurat dan juga perintah Allah dan juga dasar titah dan kredo. Yang keempat, surat keterangan dari pendeta dan juga majelis gereja. Ada persyaratan tambah juga, ada persyaratan tambahnya. Hafal 20 ayat Alkitab. Nah, itu ada nilai plus. Yang kedua, anggota vokal grup ataupun paduan suara. Itu nilai plus. Plus juga. Dan juga pimpinan pujian serta anggota organisasi ibadah minggu. Wah, ini diantaranya kekhususan tersendiri kan gitu loh. Iya, betul, Pak. Nah, itu ini sekarang yang bagaimana yang Hindu dan juga Konghucu. Nah, ini ada juga perbedaannya, kekhususannya. Yang pertama itu wajib membaca sloka Boga Wadita. Yang kedua, mampu membaca sloka Saras Mucasaya. Yang ketiga, surat keterangan dari PHDI atau provinsi kota kabupaten. Nah, bagi Konghucu itu tidak ada persyaratan khusus ya. Itu. Jadi inilah perbedaan, ada persyaratan khusus bagi santri dan juga lintas agama. Nah, mungkin ada tambahan dari Ajen, kami silakan. Siap. Baik. Yang sudah disampaikan oleh Bapak Kabintal Jara tadi itu merupakan persyaratan khusus yang harus dipenuhi bagi calon pendaftar yang akan mendaftar melalui jalur santri dan lintas agama. Kemudian untuk materi seleksi yang lain pada dasarnya sama, dimulai dari seleksi administrasi. Dalam seleksi administrasi ini calon harus mempersiapkan bahan administrasinya dengan benar, lengkap, absa dan mutakhir. Kemudian yang kedua adalah materi pemeriksaan keselamatan jasmani. Keselamatan jasmani ini sendiri terdiri dari beberapa item. Yang pertama adalah materi kesegaran jasmani, yaitu ada materi lari, kemudian pull up, sit up, shuttle run, kemudian ada materi ketangkasan, yaitu renang dan pemeriksaan postur. Kemudian dilanjutkan nanti ada lagi materi pemeriksaan psikologi, kemudian ada materi penelitian personil atau lead pers yang terdiri dari lead pers tertulis dan wawancara. Selanjutnya terakhir nanti akan dilaksanakan materi akademik khusus untuk taruna akademi militer di tingkat pusat. Materi terakhir adalah materi pantohir atau parade. Semua materi itu tentunya akan dilaksanakan oleh seluruh calon prajurit, baik yang bersumber reguler maupun yang bersumber khusus santri dan tenaga dan lintas agama maksud kami. Sehingga kami harapkan kepada seluruh pendengar apabila ingin mendaftar bisa mempersiapkan diri dengan baik. Kemudian untuk informasi, proses penerimaan ini diawali dengan daftar online yang sekarang sudah dibuka dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 20 Februari. Setelah itu para pendaftar atau para calon akan melaksanakan validasi atau daftar ulang pada tanggal 21 Februari sampai dengan tanggal 4 Maret. Itu pendaftaran terdekat yang bisa dilaksanakan oleh para pemuda-pemudi khususnya di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara. Kemudian untuk informasi lebih jelas, para pemuda-pemudi yang ingin atau berminat menjadi tentara bisa mengakses situs resmi TNI Angkatan Darat di recruitmenttni.mil.id. Nah, di situ sudah jelas ada beberapa jenis penerimaan yang bisa langsung diakses oleh masyarakat ataupun bagi pemuda-pemudi yang ingin melihat baik jadwal, persyaratan dan lokasi pendaftaran. Khusus untuk wilayah Makassar dan sekitarnya bisa juga langsung datang ke kantor Ajenda 14 Hasanuddin. Kami akan memberikan penjelasan tentang jadwal, mekanisme maupun materi-materi apa saja yang akan dilaksanakan dalam proses seleksi nantinya. Demikian.
Oke, bisa penelpon terakhir, saya masih punya waktu untuk mengangkat satu penelpon. Silakan, dari tadi sudah berdering teleponnya 0821 3333 9440 untuk Anda yang ingin mengajukan pertanyaan. Silakan untuk penelpon terakhir 0821 3333 9440 sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada sore hari ini bersama dengan dua narasumber hebat saya di sore hari ini. Silakan. Dan saya kembali mengecek untuk WhatsApp-nya kita. Sudah cukup rame ini WhatsApp-nya. Yang mengirim tolong ini ya, kirimnya teks jangan voice note ya. Kirimnya teks jangan voice note karena kita tidak bisa memutarkan voice note Anda. Oke, kalau yang kirim voice note mungkin boleh dicoba untuk lewat teks saja. Satu yang perlu digarisbawahi pendengar adalah rekrutmen ini dipisahkan dengan yang umum. Jadi kalau secara tes memang akhirnya nanti akan bersaing sesama dengan yang mendaftar santri dan juga lintas agama, Pak ya. Betul. Jadi tidak sama dengan umum. Ya, iya. betul, Pak. Jadi untuk Anda pemuda-pemudi mungkin yang sudah pernah mendaftar umum dan mungkin merasa kayak belum sempat lulus, belum rezekinya di sana, mungkin boleh coba yang satu ini, terutama untuk alumni pesantren dan juga lintas agama untuk bisa daftar di sini karena saingannya memang benar-benar khususkan untuk para saingan Anda yang memang sama pesantren dan juga lintas agama saja. Menarik sekali. Pendengar, masih ada pertanyaan-pertanyaan lain yang akan Irsan tanyakan, tapi kalau misalnya Anda ingin mengajukan pertanyaan, silakan penelpon terakhir nomor telepon 0821 3333 9440 untuk Anda yang ingin mengajukan pertanyaan. Tapi sambil menanti Anda, mungkin saya langsung berpindah kembali ke Pak Kapten CAJ Yonal nih, Pak. Baik. Nah, Pak, kiat-kiat dong, Pak. Tadi kan sudah dijelaskan. Itu ternyata Betul. banyak nih yang ini. Bahkan ada tadi yang sudah sempat lulus, sudah sempat daftar 2 kali tapi belum sempat lulus. Kiat-kiat dong, Pak, terutama untuk ini nih, untuk metode rekrutmen yang baru, santri dan juga lintas agama. Ada tidak, Pak, nih kiat-kiat dari Pak Yonal? Baik, menarik sekali, Pak ya. Tentunya seluruh pendaftar ketika mereka melaksanakan pendaftaran dimanapun berada, hal pertama yang mereka ingin capai adalah bagaimana caranya supaya bisa lulus. Pasti. Baik. Jadi secara umum kiat yang harus dilaksanakan itu sama. Iya. Pembahasannya seperti ini. Ketika kita melaksanakan suatu proses seleksi, yang pertama panitia akan melaksanakan secara transparan. Kemudian perlu kami sampaikan kepada seluruh pendengar RRI dimanapun berada, bahwa proses penerimaan itu tidak dipungut biaya apapun, alias gratis. Jadi itu satu hal yang perlu kami sampaikan terlebih dahulu. Kemudian seperti yang saya sudah sampaikan di awal, bahwa seluruh materi seleksi itu sudah jelas. Pemeriksaan administrasi, kemudian pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan keselamatan jasmani, pemeriksaan lead pers baik tertulis maupun wawancara, kemudian akademik bagi taruna akademi militer, semuanya itu bisa dilatih. Jadi kiat yang paling utama saya merangkum menjadi 3B, Pak. Yang pertama itu belajar, yang kedua itu berlatih sesuai dengan materi tes, dan yang terakhir ada berdoa. Saya rasa tidak ada kiat yang lebih baik dari kiat yang sudah saya sampaikan itu. Terima kasih. 3B yang sangat luar biasa. Belajar, berlatih, dan berdoa. Benar, ini sudah kena semua nih. 3B sangat luar biasa. Pak, kita sudah di penghujung acara. Tadi ada yang gabung, sekarang ada Kevin yang ingin bertanya. Wah, Kevin dihapus pertanyaannya. Silakan di-tapping Kevin sebelum saya pamit ya. Jadi pertanyaan Anda bisa dipertanyakan kembali. Pak, ini di akhir, Pak. Saya bisa sedikit. Boleh, silakan Pak. Pernah pada saat sosialisasi untuk perekrutan ini ada yang bertanya, terutama dari yang alumni yang sudah lulus pesantren. Yang sudah lulus pesantren ini mungkin sudah 2 tahun sudah tidak ke pesantrennya. Boleh silahkan mendaftar, tapi harus ada surat rekomendasi dari pesantrennya. Di mana pada saat yang bersangkutan itu mesantrennya ada surat keterangannya. Itu yang silakan saja yang sudah lulus alumni daftar kembali walaupun tidak di pesantren, tapi harus ada catatan surat keterangan ataupun surat rekomendasi dari pesantren. Menarik, Pak. Nah, akhirnya pertanyaan terakhir, Pak, ya mungkin mau ditanya singkat saja. Dari Pak Kevin kembali, izin bertanya kembali, katanya kalau penerimaan lintas agama berbeda dengan cabang umum, apakah jadwal agenda kegiatan tesnya hingga jadwal masuk ke pendidikan lintas agamanya berbeda, Pak? Terus apakah kami bisa mengetahui jadwal tertentu untuk tes lintas agamanya?
Jadi sepertinya tadi udah disampaikan untuk jadwal seleksi ya. Iya. Ya dilaksanakan dengan seleksi Werving reguler gelombang pertama tahun 2022 pada minggu keempat Februari sampai dengan minggu keempat Maret 2022. Oke. Dan juga ada jadwal seleksi tadi sudah disampaikan. Pendaftarannya tanggal 1 Januari sampai dengan 20 Februari 2002 secara online. Daftar ulang dan validasinya tanggal 21 Februari sampai dengan 4 Maret 2022. Cek awal 7 Maret sampai dengan 16 Maret 2022. Seleksi tingkat pusatnya itu 20 Maret sampai dengan 1 April 2002. Itu untuk jadwal seleksinya kan itu. Oke, aduh lengkap sekali Pak hari ini dan atensinya sangat banyak dari WhatsApp, dari telepon untuk gabung bersama kita untuk waktu yang sangat singkat. Pertanyaan penutup nih Pak. Ya, Pak. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan terkait pendaftaran TNI Angkatan Daerah tahun 2022 khususnya untuk wilayah Kodam 14 Hasanuddin. Pesan saya terutama kepada para santri dan juga lintas agama, ini merupakan sebuah ruang dan peluang yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Bapak Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Peluang ini manfaatkan sebaik-baiknya, terutama para santri dan juga lintas agama untuk bisa menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Ini kesempatan Mas, jangan disia-siakan. Ayo mendaftar untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat baik Bintara, Tamtama yang bersumberkan dari santri. Karena baru tahun ini baru dibuka. Mudah-mudahan ke depan pun dibuka. Amin. Dan juga kesempatan besar bagi para santri pesantren-pesantren itu bisa membina para santrinya, meningkatkan sumber daya manusia dan juga baik agamanya pun dapat, ilmunya pun dapat, dan juga bisa mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Itu sangat luar biasa. Luar biasa sekali pertemuan kita pada sore hari ini Pak. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Kabintal Jarahdam, Bapak Kolonel Infanteri Selamat Rianto SAG MM, dan juga Bapak Kapten CAJ Yonal Paserang SIP. Terima kasih banyak Pak sudah sempat datang hari ini untuk bisa mengajarkan kita ternyata ada rekrutmen baru dan juga ini kesempatan besar untuk seluruh masyarakat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Kita pamit undur diri pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.